Salam Bapak Ibu, nama saya Carlos Matias Silitonga, dan saya akan mempresentasikan analisis faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi PT Nusa Wana Raya. Pendahuluan, Indonesia memiliki kawasan hutan yang sangat luas, di mana menurut data dari BPS, Indonesia memiliki daratan kawasan hutan sekitar 120 juta hektar pada tahun 2018, di mana sekitar 68 juta hektar merupakan hutan produksi. Melihat persaingan pada perusahaan HPH, tentunya PT Nusa Wana Raya perlu memahami faktor-faktor apa saja yang dapat memberikan dampak terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Berdasarkan dari uraian tersebut, berikut adalah perumusan masalah. Satu, apakah faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi kinerja PT Nusa Wana Raya? Dua, apakah peluang, ancaman, dan implikasi yang timbul dari faktor-faktor lingkungan eksternal PT Nusa Wana Raya? Tujuan penelitian, satu, mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi kinerja PT Nusa Wana Raya. Kedua, mengidentifikasi peluang, ancaman, dan implikasi yang timbul dari hasil identifikasi faktor-faktor lingkungan eksternal PT Nusa Wana Raya. Metode penelitian, di mana jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder, dan metode pengumpulan data adalah wawancara dengan wawancara langsung dengan direktur perusahaan, dan juga studi kepustakaan. Selanjutnya adalah metode analisis, yaitu analisis deskriptif. Bagi perusahaan, manfaat penelitiannya adalah untuk pengambilan keputusan yang bersifat strategis dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, dan bagi pihak lain untuk digunakan sebagai sumber dan tambahan informasi bagi para akademik yang membutuhkan. Profil perusahaan. Di sini adalah deskripsi perusahaan. PT Nusa Wana Raya merupakan mitra dari perusahaan Riau Andalan Paper and Pulp atau PT RAPP, yang di mana PT NWR menjual hasil produksi kayu mereka kepada PT RAPP yang kemudian akan diolah menjadi bubur kertas. Di mana PT Nusa Wana Raya memiliki luas area operasional seluas 26.880 hektar dan bertepatan di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Visi perusahaan menjadi salah satu perusahaan hutan tanaman lestari dengan manajemen terbaik, berkontribusi kepada masyarakat dan melaksanakan standar-standar lingkungan, keselamatan, dan kesehatan kerja, serta menjadi perusahaan pilihan bagi para pelanggan dan karyawan. Misi perusahaan ada 5, yaitu pertama, membangun dan mengelola hutan tanaman berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku dengan menerapkan praktik-praktik kehutanan terbaik yang didukung dengan manajerial serta sumber daya manusia yang profesional. 2, meningkatkan produktivitas hutan tanaman, kinerja sosial, lingkungan, keselamatan, dan kesehatan kerja secara berkelanjutan dalam rangka pemenuhan bahan baku industri. Ketiga, mengelola kawasan dilindungi dalam tata ruang pengelolaan hutan tanaman dan mendukung inisiatif-inisiatif pengelolaan kawasan dilindungi di sekitar wilayah izin perusahaan. 4, meningkatkan kesejahteraan karyawan perusahaan, mitra usaha, dan masyarakat sekitar melalui pemanfaatan potensi sumber daya yang terukur, penyediaan lapangan kerja, dan usaha serta pemberdayaan masyarakat sekitar. 5, mempromosikan perlindungan lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja kepada karyawan, mitra usaha, dan para pihak yang berkepentingan. Tujuan perusahaan adalah terwujudnya kelestarian hutan berdasarkan penetapan kelestarian hasil yang progresif, sustain yield progresif, kelestarian usaha, serta keseimbangan lingkungan dan sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Berikut adalah struktur organisasi perusahaan, di mana ada direktur, kepala lapangan, bagian pemanen, bagian penanaman, bagian perencanaan, bagian K3L, bagian administrasi umum, dan bagian humas. Faktor-faktor lingkungan eksternal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, data pertumbuhan PDRB Provinsi Riau pada tahun 2019 sebesar minus 1,5%, di mana ini lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi Riau pada tahun 2018 sebesar 4,71%. Tetapi produksi kayu bulat pada Provinsi Riau mengalami peningkatan di tiap tahunnya mulai dari 2017 hingga 2019. Dan peluangnya adalah
eh, melihat data PDRB Provinsi Riau yang sedang menurun, tetapi data produksi kayu bulat di Riau terus meningkat, sehingga perusahaan tidak perlu khawatir akan penurunan PDRB. Ancamannya adalah ketika PT Nusa Wana Raya diminta untuk mengurangi tingkat distribusi kayu, dikarenakan faktor pertumbuhan ekonomi yang turun dari PT RAPP, pada saat yang sama produksi kayu di PT NWR itu meningkat, sehingga akan terjadi penumpukan hasil produksi. Implikasinya adalah perusahaan harus memiliki sistem operasional dan komunikasi yang lebih efektif dengan perusahaan mitra, sehingga perusahaan dapat memprediksi seberapa banyak kayu yang akan didistribusikan. Faktor teknologi, PT Nusa Wana Raya telah menggunakan sistem informasi terintegrasi dan mumpuni, mulai dari mandor hingga direktur telah menggunakan sistem informasi menggunakan gadget tablet. Jadi, mulai dari yang paling rendah, yaitu mandor, mereka dibekali semacam tablet di mana nanti saat di lapangan mereka langsung dapat input data lapangan, dan data itu langsung bisa diakses oleh direktur perusahaan. Peluangnya adalah perkembangan teknologi yang semakin maju membuat peluang PT Nusa Wana Raya untuk dapat melakukan operasional mereka menjadi lebih efektif karena sudah memiliki sistem informasi yang terintegrasi di perusahaan. Ancamannya adalah kadang-kadang itu masih ada beberapa karyawan yang masih kurang memiliki pengetahuan teknologi, sehingga masih belum terlalu mahir mengoperasikan gadget yang diberikan perusahaan, sehingga terkadang data di lapangan itu terlambat masuknya. Implikasinya adalah perusahaan dapat lebih cermat untuk melakukan pelatihan terhadap karyawan yang memiliki pengetahuan teknologi yang rendah, sehingga mereka bisa mengoperasikannya dan tidak ada lagi keterlambatan informasi di lapangan. Faktor sosial dan budaya. Daerah operasional PT Nusa Wana Raya itu bersinggungan langsung dengan lingkungan sosial masyarakat setempat, di mana di Kabupaten Pelalawan dan Kampar itu masih terdapat banyak sekali masyarakat yang berpegang teguh dengan adat istiadat mereka, di mana ada namanya hutan adat yang dipercayai oleh masyarakat adat setempat, itu adalah hutan yang sakral bagi mereka. Peluangnya adalah karena lingkungan areal perusahaan sangatlah dekat dengan lingkungan masyarakat adat, maka perusahaan dapat menghormati dan menaati budaya dan adat masyarakat sekitar, sehingga perusahaan akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan dapat menjalankan operasional mereka tanpa adanya hambatan atau campur tangan masyarakat adat. Nah, ancamannya, masyarakat sekitar daerah operasional perusahaan juga memiliki yang namanya hutan adat, yaitu hutan yang dimiliki oleh masyarakat adat. Hal tersebut akan menjadi perdebatan antar perusahaan dan pihak masyarakat adat. Dan tidak jarang bentrokan pun terjadi antara kedua belah pihak, di mana setelah perusahaan melakukan pengecekan lapangan, ternyata hutan adat tersebut berada di dalam areal operasional perusahaan, sehingga terjadi bentrok antara perusahaan dengan masyarakat setempat. Lalu implikasi, PT Nusa Wana Raya harus selalu menjaga harmonisasi dan kepercayaan masyarakat sekitar, mengingat bahwa daerah operasional perusahaan bersinggungan langsung dengan sosial dan budaya masyarakat sekitar. Selanjutnya, faktor demografi. Dari tabel tersebut adalah angkatan kerja di Provinsi Riau dari 2017 hingga 2019 selalu mengalami peningkatan, dan tingkat pengangguran terbuka 2017 sampai 2019 juga mengalami penurunan. Nah, peluangnya adalah demografi di Provinsi Riau itu adalah bonus demografi yang menjadi peluang bagi pengelola bisnis dan ketersediaan tenaga kerja yang produktif, di mana peluang tersebut akan membuat optimisme terhadap pelaku bisnis perusahaan untuk melakukan bisnis serta pengembangannya. Ancamannya adalah peningkatan kualitas SDM akan mendorong tuntutan kesejahteraan hidup, sehingga bonus demografi harus diimbangi dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,
agar tidak berdampak pada peningkatan pengangguran, di mana tentunya PT NWR harus memiliki kebijakan melakukan perekrutan untuk mendapatkan SDM yang berkualitas. Implikasinya adalah manajemen PT Nusa Wana Raya dapat melakukan perekrutan buruh dan karyawan dari daerah setempat perusahaan dan menerapkan strategi job rotation, job enrichment, dan job enlargement guna meningkatkan loyalitas. Selanjutnya adalah faktor alam. Salah satu kerusakan yang harus diperhatikan oleh PT Nusa Wana Raya adalah kebakaran hutan. Provinsi Riau seringkali mengalami kebakaran hutan dikarenakan musim kemarau yang sangat panjang. Peluangnya adalah PT Nusa Wana Raya memiliki CCTV di beberapa hotspot sehingga dapat mengetahui area mana yang terbakar dan juga rutin melakukan hujan buatan apabila tidak turun hujan dalam kurun waktu 14 hari di masa kemarau panjang untuk mencegah kebakaran hutan sehingga dapat memaksimalkan hasil produksi. Ancamannya adalah kebakaran hutan tidak dapat diprediksi karena musim kemarau di Provinsi Riau bisa sampai berbulan-bulan lamanya. Tindakan untuk merekayasa cuaca dengan mendatangkan hujan buatan terkadang tidak selalu berhasil, sehingga ancaman kebakaran hutan menjadi momok bagi perusahaan. Implikasinya adalah PT Nusa Wana Raya harus melakukan pengawasan yang lebih intens di seluruh hotspot api pada saat musim kemarau panjang. Apabila kebakaran tidak bisa dihindari, maka perusahaan bisa melakukan pemadaman dengan bantuan gabungan TNI dan Polri. Faktor politik. Untuk dapat menjalankan operasional perusahaan, PT Nusa Wana Raya memiliki hubungan yang baik terhadap pejabat publik setempat, seperti Dinas Kehutanan, Bupati, dan juga Gubernur Riau. Peluangnya adalah kemudahan birokrasi dalam urusan perizinan dan hubungan yang baik dengan para pejabat publik membuat PT Nusa Wana Raya menjadi lebih mudah untuk dapat melakukan pengembangan areal operasional mereka. Ancamannya adalah sering bergantinya para pejabat publik terkadang membuat pihak manajemen perusahaan menjadi lebih berhati-hati karena setiap pejabat publik itu memiliki karakter dan peraturan mereka yang berbeda-beda. Implikasinya adalah manajemen perusahaan dapat menganalisis mengenai kemungkinan strategi yang akan digunakan untuk tetap dapat melakukan kegiatan operasional meskipun adanya indikasi tersendatnya urusan perizinan perusahaan. Faktor hukum domestik. Semakin banyaknya hukum yang ada dari pemerintah dapat membuat pergerakan perusahaan menjadi lebih tidak leluasa, di mana menurut hukum undang-undang yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan pada tahun 2009, di mana jika perusahaan ingin mengeluarkan RKT atau rancangan kerja tahunan, sebelum adanya Undang-Undang Menteri Kehutanan 2009, perusahaan harus melakukan pengesahan RKT dengan Kepala Dinas Kehutanan Daerah. Tetapi setelah Undang-Undang Menteri Kehutanan pada tahun 2009 telah keluar, maka rancangan RKT atau RKT perusahaan bisa dapat hanya ditandatangani oleh direktur perusahaan sendiri. Peluangnya adalah akan menjadi keuntungan bagi perusahaan ketika ingin menyusun rencana kerja tahunan maupun revisi rencana kerja tahunan dengan adanya peraturan dari Menteri Kehutanan di mana pengesahan RKT dapat ditandatangan oleh direktur saja tanpa harus ke Dinas Kehutanan. Ancamannya adalah di mana seluruh undang-undang yang telah dibuat harus ditaati oleh perusahaan. Jika tidak, akan ada sanksi yang dikenakan oleh pemerintah. Implikasinya, sebaiknya manajemen perusahaan melakukan pembaharuan regulasi dalam kurun waktu tertentu dengan menyesuaikan segala peraturan yang sudah berlaku. Faktor pemerintah, lingkungan pemerintah sangat mempengaruhi perusahaan dalam menjalankan usahanya. Bantuan dari pemerintah mengenai sengketa lahan yang dialami perusahaan. Jadi, PT NWR pada tahun 2018 mengalami sengketa lahan di mana ternyata di dalam lahan PT NWR tersebut terdapat sekitar 3.000 hektar
lahan pohon sawit punya PT Peputra. Nah, di mana pada tahun 2019 PT NWR sudah memenangkan di pengadilan Mahkamah Agung sehingga pada tahun 2019 PT NWR melakukan penghancuran pada lahan PT Peputra tersebut, di mana pemerintah memberikan bantuan seperti pengamanan TNI dan Polri untuk dapat melancarkan penggusuran lahan PT Peputra tersebut. Nah, peluangnya adalah dengan adanya bantuan pemerintah dalam hal pengamanan sangat membantu perusahaan dalam melaksanakan eksekusi lahan. Dan ancamannya jika perusahaan akan mengalami kesulitan jika pemerintah tidak mendapat bantuan dari jika perusahaan tidak mendapat bantuan dari pemerintah, karena perusahaan akan berhadapan langsung dengan masyarakat sekitar, di mana juga masyarakat sekitar terkena imbasnya, di mana mereka kebanyakan juga merupakan karyawan dari PT Peputra tersebut, perusahaan yang tanahnya terkena sengketa. Implikasi, manajemen PT Nusa Wana Raya perlu mempersiapkan strategi untuk dapat mengambil lahan sengketa jika tidak adanya bantuan dari pemerintah untuk mengamankan. Faktor hukum internasional, pada deklarasi Stockholm yang mengakui adanya hak dasar manusia untuk dapat hidup dalam suatu lingkungan yang baik dan sehat, dan berkewajiban untuk memelihara serta bertanggung jawab dalam segala tindakan guna mencegah terjadinya pencemaran, di mana banyaknya deklarasi dan juga konvensi internasional seperti deklarasi Stockholm, KTT Bumi Rio de Janeiro, baru ada konvensi Jenewa yang membahas tentang lingkungan hidup dan juga kehutanan, di mana mereka berfokus terhadap pencemaran udara yang disebabkan oleh kebakaran hutan. Oleh karena itu, oleh karena hukum internasional tersebut, pemerintah Indonesia pas pemerintahan Pak SBY mengeluarkan peraturan untuk dapat menangani kebakaran hutan di Provinsi Riau. Peluang dengan adanya beberapa deklarasi dan konvensi internasional yang ada membuat pemerintah Indonesia lebih memperhatikan bencana kabut asap akibat kebakaran hutan di Provinsi Riau, sehingga perusahaan akan mendapat bantuan untuk penanganan kebakaran hutan apabila areal operasional mereka mengalami kebakaran. Ancamannya adalah adanya deklarasi seperti KTT Bumi Rio de Janeiro, Konvensi Jenewa, deklarasi Stockholm, akan membuat pemerintah negara-negara di dunia semakin memperketat aturan mereka mengenai lingkungan hidup, dan juga akan berdampak terhadap perusahaan, di mana peraturan-peraturan tentang lingkungan hidup akan semakin ketat. Implikasi, untuk menghindari ancaman, perusahaan dapat melakukan langkah mitigasi seperti patroli hutan ke semua hotspot yang ada menjadi lebih rutin, ketersediaan damkar, dan juga melakukan patroli udara lebih rutin. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya ada 3. Yang pertama, faktor-faktor lingkungan eksternal yang mampu mempengaruhi PT Nusa Wana Raya secara langsung adalah faktor pemerintah, faktor hukum, domestik, sosial budaya, alam, dan teknologi. Kedua, faktor-faktor lingkungan eksternal yang tidak dapat mempengaruhi PT Nusa Wana Raya secara langsung adalah faktor ekonomi, demografi, politik, dan hukum internasional. Ketiga, masalah paling utama yang dihadapi oleh perusahaan tentang faktor sosial budaya dan juga faktor alam. Sarannya adalah, yang pertama, menurut kesimpulan yang pertama, oleh karena itu perusahaan harus menyusun strategi jangka pendek untuk dapat mencegah hal yang tidak diinginkan apabila salah satu dari kelima faktor tersebut akan merugikan perusahaan. Yang kedua, menurut kesimpulan nomor 2, oleh karena itu perusahaan harus dapat mempersiapkan strategi jangka panjang untuk dapat mencegah efek yang ditimbulkan oleh faktor-faktor ke depannya. Yang ketiga,
Menurut kesimpulan nomor 3, oleh karena itu perusahaan perlu melakukan langkah mitigasi yang lebih efektif dan efisien. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.